Baik, sudah siap Mbak? Sudah, Mas. Oke. 3, 2, 1, action. Baik, selamat datang di podcast saya kali ini, acara yang menjunjung dialektika. Saat ini saya sedang bersama seorang public figure yang belakangan ini cukup ramai dibicarakan. Ia dan gagasannya mengenai kesetaraan cukup banyak menarik perhatian dan juga perbincangan di kalangan publik. Selamat datang Mbak, terima kasih loh udah datang ke sini. Ya, makasih juga ya Mas sudah diundang ke acara Mas ini. Sebuah kehormatan loh buat saya. Iya, oke. Jadi Mbak ini adalah seorang aktivis wanita yang seringkali menyuarakan tentang kesetaraan di Indonesia. Sungguh inspirasional, benar begitu Mbak? Pertama-tama saya mau nanya dulu nih, apa sih yang menjadi alasan bagi Mbak untuk menyuarakan hal itu? Apakah benar di negara kita Indonesia ini, kesetaraan gender masih menjadi masalah besar bagi kita? Oke, kalau itu sih berasal dari keresahan yang saya temui di masyarakat ya Mas, khususnya lingkungan sekitar saya. Karena saya melihat masih banyak aspek-aspek yang mengesampingkan peran kami sebagai wanita. Ya, karena aspek itulah, tapi bukannya terjadi diskriminasi yang terang-terangan atau gimana ya. Sebenarnya gimana ya Mas? Kan udah banyak tuh institusi-institusi, pemerintah juga udah menggembor-gemborkan tentang masalah kesetaraan ini. Cuma kayak masih ada stereotip yang keluar dari mulut masyarakat gitu Mas. Nggak cuma dari lawan jenis aja, cuma keluar juga dari sesama perempuan, bahkan juga dari orang tua gitu. Oh, I see. Masuk akal. Walaupun nih, kalau saya pribadi sih ngerasa yang namanya kesetaraan itu udah kelihatan lah Mbak. Kalau kita ngomongin stereotip, gimana ya? Jatuhnya kodrat sih Mbak. Maaf Mas, kodrat. Anyway, ke pertanyaan berikutnya. Mbak menyebutkan di Twitter bahwa Mbak mempermasalahkan cara berpakaian wanita yang memicu pelecehan seksual. Saya agak bingung nih. Bukannya keadaan pakaian wanita emang sering memancing gitu ya, Mbak? Gini Mas, sempat ada kejadian, bukan kejadian sih Mas, lebih tepatnya pameran di ibu kota Belgia yang memamerkan pakaian korban pelecehan seksual. Ya, saya tahu itu Mbak, iya. saya tahu. Jadi maksud Mbak pikir bahwa hal itu, pakaian itu tidak berpengaruh sama sekali, begitu? Iya, nggak gitu Lalu juga, bagaimana Mas, dengan pakaian wanita yang sering memancing? Kan secara naluriah hal tersebut memang memancing hal tidak, Mbak? Mas, itu salah satu bentuk pengekspresian diri Mas. Jadi kalau itu sih menurut saya balik lagi ke pengendalian diri masing-masing. Jadi salah di kami lagi ya? Jadi maksudnya PD itu harus expose kulit sebanyak mungkin gitu ya? Mas, apa yang terjadi di Belgia itu udah jadi bukti nyata Mas. Ada baju anak kecil yang digantung di situ. Ya kalau anak kecil itu sih ya emang menjadi kelainan ya Mbak ya. Tapi kalau konteksnya bagi ke atas sudah cenderung dewasa gimana tuh? Ya, itu balik lagi ke pengendalian diri masing-masing sih Mas, kata saya. Karena itu adalah salah satu bentuk berekspresi dan kayak gimana ya Mas? Oke deh, next. Mbak pernah membahas soal beban wanita yang rasanya terlalu timpang. Saya agak heran nih. Maksudnya timpang tuh gimana ya Mbak? Oke, jadi masalah ketimpangan ini balik lagi ke stereotip di awal ya Mas. Cuma stereotip yang di sini tuh udah dibangun selama bertahun-tahun, di mana cewek itu yang ngurus rumah dan cowok itu yang keluar kerja cari nafkah gitu. Kan kesannya tuh kayak jadi cewek kayak jadi segala macem gitu, segala macem bisa masak, iya, ngurus rumah, ngurus anak. Terus jadi guru les buat anak, supir, kan kadang kita juga yang nganterin anak sekolah. Bahkan di beberapa kejadian juga cewek masih kerja. Iya, kerja juga. Saya paham. Editor saya juga cewek, Mbak. Iya kan? Iya, lalu? Iya, jadi menurut saya sih harapannya masyarakat lebih sadar gitu bahwasannya peran wanita itu sebenarnya lebih... Iya. Saya paham. Jadi maksud Mbak itu ingin validasi begitu. Bahwa wanita itu adalah pihak yang lebih berjasa. Iya, nggak gitu yang juga lebih sih, ini, Mas. lebih itu, begitu. Enggak gitu Tapi juga. gimana ya, Mbak? Rasanya kelihatannya begitu sih. Mas, masa Mas nggak lihat sih apa yang udah orang-orang dan saya paparkan? Masalahnya itu ada di depan. Gimana ya Mbak? Saya tahu masalahnya ada, tapi bukan hanya itu masalahnya Mbak. Mas, masalah ini tuh sulit karena stereotip yang udah dibangun sama masyarakat. Udah jadi pola pikir, kebiasaan, sampai kepercayaan mereka, Mas. Mbak, saya paham betul Mbak masalah stereotip ini. Paham betul. Mbak pikir nggak ada kodrat dan juga stereotip untuk para laki-laki tentang beban dan juga tanggung jawab yang harus ditanggung, tentang label pecundang terhadap laki-laki yang menangis. Laki-laki selalu dianggap predator. Pelecehan pada pria adalah suatu kemustahilan. Padahal saya paham betul, Mbak, betapa traumanya sahabat saya ketika ia diserang begitu agresifnya oleh guru wanita muda saat ia masih SMP. Mungkin ini alasan saya mengundang Mbak agar saya bisa mengucapkan ini. Jujur, saya juga bingung terhadap permasalahan ini. Tapi ketika saya melihat hanya wanita yang mempermasalahkan kodrat, entah kenapa saya merasa ganjal. Menurut saya, bukan hanya kalian para wanita yang terbelenggu stereotip,